Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Carios. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Jadi kemarin tuh 3 hari kemarin lah, saya sama Abah tuh berkunjung ke daerah Subang di sekitaran Kalijati lah mungkin. Ada seorang warga, sebut saja namanya Budi. Nah, si Kang Budi ini tuh kerjaannya tuh dia mencari kayu bakar, terus mencari rumput untuk kambingnya di rumah. Nah, tiap hari tuh dia berangkat tuh pagi-pagi. Jadi setelah sholat subuh dia beres-beres dulu rumah. Sekitar jam 6 setengah 7 dia berangkat. Jadi emang di situ terceritakan lah dari dulu itu, dari zaman mungkin dari bapak moyangnya itu, daerah situ tuh emang kebetulan ada angker gitu ya. Ada suatu pohon di situ ya. Ini Kang Budi ini cerita, dia pohon, kalau kita sebut tuh pohon kecapi namanya itu. Pohon kecapi dia bercabang 2 begini, di tengah itu ada bolong besar. Nah, di dalam situ ada suatu makhluk tokek gitu. Dan itu untuk warga sekitar tuh kayaknya mungkin cukup ditakutin si tokek ini, karena yang pertama si tokek ini tuh besar, terus sudah berlumut gitu. Nah, coba Kang Budi ini tuh dia, ya orangnya mungkin dia tidak percaya lah mungkin ya. Jadi sekitar tahun 2011 kejadiannya nih, Kang Budi cerita ini. Dia lagi mencari kayu bakar ke hutan, ketemu temannya lah, sebut saja namanya si Tulang. Ya, si Tulang tuh jadi namanya Yadi sih, nama aslinya Yadi, panggilan orang sana tuh Tulang. Jadi, ya mereka berbicara bahasa Sunda lah gitu ya. Lang, rek ngilu katanya, Lang mau ikut katanya ke hutan katanya, itu kita cari kayu bakar. Oh enggak katanya, saya mau ke sawah katanya, mau apa sih, tandur atau apa gitu katanya. Jadi mau membersihin sawah kata si Yadi ini. Berangkatlah si Kang Budi ini sendiri gitu, dengan nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut atau gimana ya, seperti biasa dia ngambil kayu bakar aja ke hutan gitu kan. Nah, sesampainya di hutan itu dia melihat seperti ada motor gitu kan, motor yang diparkir di pas. Jadi ini jalan habis jalan lah mungkin ya, jalan setapak itu habis jalan situ. Ini hutan, udah hutan. Nah, ada motor parkir di situ. Terus si Kang Budi ini motor siapa katanya gitu kan ya. Akhirnya masuklah si Kang Budi ini, pas dia dengar kok seperti ada sepasang muda-mudi katanya gitu kan, ada cewek sama cowok lagi ngobrol. Kalian lagi ngapain? Pas dilihat itu si yang pakai motor itu masih anak sekolah, masih anak SMA. Kayaknya dia agak kaget. Oh enggak katanya, menuju ngobrol dia, masa ngobrol di sini? Apa sih? Di sana tuh ngobrol udah mah di dalam, ya di sana tuh hutan gitu kan. Terus berdua curiga lah si Kang Budi, awas kok kamu katanya, kalau misalkan berbuat sesuatu di sini, berbuat yang tidak senonoh atau gimana, saya laporin katanya ke kantor desa katanya. Nah, si pemuda ini kayaknya takut gitu kan, akhirnya dia pergi sama si perempuan tadi itu. Pergilah si berdua itu. Kang Budi ini masuk seperti biasa cari kayu bakar gitu kan. Nggak lama kemudian tuh kok dia kayaknya ngerasa aneh gitu ya. Ini kok nggak seperti biasanya ini. Emang di Subang itu hawanya panas di sana tuh kan ya. Kalau untuk pagi-pagi sih masih agak segar lah mungkin gitu ya. Cuma kan pas dia masuk ke hutan itu kok dari tadi tuh dingin gitu. Jadi si badan tuh nggak kayak yang segar gimana, dinginnya dingin beda hanya gitu. Masuk ke dalam, wah, dia cari kayu bakar sekitar jam 8, jam 9 dia pulang lah. Nah, pas di depan kantor desa dia lihat kok ada banyak orang kerumunan gitu kan. Ada apa nih? Penasaran lah si Kang Budi ini, akhirnya dia masuk ke kantor desa. Terus dia nanya, iya ayah naon, iya ada apa katanya. Iya cenah Bud, tadi ayah awalnya yang laki ada cewek sama cowok katanya naik motor dari arah
kamu jalannya dari arah si hutan tadi itu, sampainya di dekat kantor desa itu jatuh katanya gitu kan. Dan nggak tahu kenapa dia jatuh dan si yang perempuan itu kayak yang ya, seperti yang menggigil katanya gitu kan. Akhirnya tolonginlah sama warga desa. Nah, rupanya si ceweknya ini tadi kesurupan gitu. Dia kesurupan dan belum ada orang yang bisa nyadarin katanya gitu kan. Wah, kesurupan kunaon, dia katanya ini belum tahu, cuma dari tadi ditanya tuh dia malah menggeram si cewek itu, menggeram gitu kan. Jadi banyak yang takut, akhirnya datanglah pemuka agama atau ustadz yang di daerah situ. Datang ke situ, akhirnya dibacain doa. Dia minta air katanya, coba minta air putih katanya, dibacain doa, terus diusapin lah ke muka si cewek tadi. Terus si cewek tadi bukannya malah sadar, malah dia makin melotot gini ngelihat ke si ustadz tadi katanya, mau apa kamu katanya gitu kan, tanya itu sambil suaranya beda, jadi udah bukan suara cewek, jadi kayak menggeram gitu, mau apa kamu katanya gitu, mau apa kamu. Terus si ustadz tadi, pas si ustadz tadi ditanya begitu, kaget juga kan ustadznya. Akhirnya si ustadz tadi bacalah doa, baca ayat kursi kata Kang Budi itu. Setelah si ustadz ini baca ayat kursi, si cewek tadi malah ngikutin baca doanya. Kata si Pak Ustadz ini aneh kan, kalau misalnya orang kesurupan tuh biasanya diobatin bacain ayat kursi tuh kayak yang seperti yang kepanasan atau dia mungkin malah jadi pingsan lah, nggak sadar karena diituin. Ini malah ikut ngaji, ikut baca ayat kursi gitu kan. Makanya Ustadz ini tambah aneh juga, kenapa ini. Akhirnya si Kang Budi ini memberanikan diri lah, untuk nanya lihat ke si yang cowok tadi kan, tadi kan mana yang udah itu ya, tadi kan kamu yang di sana katanya, yang ketemu sama saya tadi. Iya, kenapa katanya, kenapa kok bisa jadi kayak gini katanya, kamu tadi di sana habis ngapain? Enggak Pak. Akhirnya si cowok tadi dia menceritakan lah bahwa dia di situ melakukan hal yang tidak senonoh ya, alias mungkin ya pacaran atau gimana. Nah akhirnya pas sore hari tadi Kang Budi pulang lah ke rumahnya lah. Jadi setelah tadi rame-rame di kantor desa, akhirnya dia pulang ke rumah. Nah jadi rumah Kang Budi ini tuh sebelahnya warung gitu. Seperti biasa sebelum pulang ke rumah pasti dia ngopi dulu di situ, ngobrol segala macam. Nah pas Kang Budi sampai di warung itu, dia ngopi dulu lah biasa, terus ngobrol lah sama yang punya warung gitu kan. Nah yang punya warung ini dia cerita, Bud, tadi ada yang kesini katanya. Siapa katanya, nggak tahu, orang dari Jakarta katanya, nyari toke. Nyari toke buat apa? Nggak tahu, katanya bisa dijual katanya, toke yang gede tapi dia butuhnya yang ukurannya besar lah, pokoknya yang panjang katanya. Terus Kang Budi ingat, kan di sana ada toke tuh katanya, jadi di hutan yang bisa dia nyari kayu bakar gitu kan. Terus kata si tukang warung tadi, cobaan Bu, tawarkan tewak. Kang Budi ini seperti dapat ide gitu kan, saya mau coba ambil deh si toke tadi katanya. Nah akhirnya besoknya tuh dia seperti biasa mengambil lagi kayu bakar, tapi dengan niat mau nangkap si toke tadi. Akhirnya berangkatlah si Kang Budi ini ke sana gitu. Sampai di sana yang di pohon kecapi tadi itu dia lihat ada memang si toke itu, katanya besar, katanya hampir sebesar begini katanya. Subhan jadi milik katanya. Jadi kata dia itu ya mudah-mudahan jadi rezeki dia gitu kan. Dibawalah pakai kantong kecil gitu, jadi diambil dibawa ke rumahnya gitu. Nah sesampainya di warung tadi dia cerita, iya tokenya, ini tokenya katanya gitu kan. Sok karena yang mau belinya kata dia gitu kan. Terus kata si orang yang warung tadi, nanti katanya kita telepon dulu, dia ninggalin nomor telepon katanya, nanti kalau misalnya ada dia bakal kesini lagi. Nah, udah sore maghrib seperti biasa dia ke masjid, sholat bareng di sana, pulang. Setelah isya itu istirahatlah si Kang Budi.
setelah pulang dari masjid itu, pas dia pulang dari masjid itu menuju ke rumahnya itu kan lumayan jauh lah, mungkin sekitar 800 meter lah itu kan dari masjid ke rumah itu di jalan ke sana. Si Kang Budi sendirian, biasanya dia ada temannya gitu kan, si yang tukang warung tadi, kebetulan tukang warung tadi pergi jadi dia sendirian ke masjid. Di perjalanan dia pulang itu dia merasakan ada yang kayak ada yang ngikutin katanya gitu kan, yang ngikutin kayak suara langkah kaki cuman samar-samar gitu. Sampai di rumah pas mau buka pintu si Kang Budi ini tiba-tiba badannya tuh seperti yang meriang, dingin katanya. Jadi kayak ada angin nerpa dia, tiba-tiba dingin kayak ya, kok jadi nggak enak badan, kayaknya dia masuklah ke dalam rumah gitu. Bilanglah sama istrinya si Kang Budi ini, Bu katanya kok badan saya ini kurang enak katanya. Dia minta obat dia obat demam kata dia, itu dikasih sama istrinya. Dia minum obat itu, tidurlah si Kang Budi ini. Nah pas di waktu tidur itu si Kang Budi ini bermimpi gitu, jadi di dalam mimpi dia itu dia lihat tuh dia lagi dalam rumah terus jadi seperti ada, pas di depan rumah itu seperti ada kabut, tiba-tiba ada mobil datang, mobil truk tentara zaman dulu berhenti depan rumah dia. Turun tuh, ada yang turun dan si sosok yang turun itu tuh pakaiannya pakaian tentara, cuma tentara Belanda zaman dulu gitu. Terus dia nunjuk rumah gini, nunjuk begini sambil dia ngomong gak jelas lah gini, gitu. Jadi si tentara itu nunjuk ke arah rumah dia, berarti ke dia lah, dia lagi di depan rumah gitu, nunjuk ke sini, katanya nunjuk ke saya katanya si tentara Belanda tadi. Terus dia ngomong tuh nggak jelas. Nah turunnya satu lagi tuh, jadi seperti kalau zaman dulu mungkin ada yang namanya pengurus kuda, yang orang Belanda itu kan punya pengurus kuda, orang kita kan. Terus dia nyamperin si Kang Budi ini, dia bilang, "Mane nyokot lain anu milik mane." Itu dia bilang, artinya tuh kamu ngambil sesuatu yang bukan milik kamu katanya. Pun tuh dibalikin eta barang, eta sato, kalau nggak dibalikin itu barang atau si binatang tadi, mane bakal pae, gitu. Kamu bakal mati katanya gitu kan. Akhirnya jadi di dalam mimpi itu Kang Budi itu seolah-olah dia seperti biasa sadar begitu. Dia kaget, akhirnya dia bangun gitu kan, ya bro. Terus dia istighfar, ini mimpi apa kan begini kan. Terus dia lihat ke arah kandang si toke tadi. Si toke masih ada diam gitu, dia nggak bersuara gitu. Akhirnya diambil si toke tadi. Itu malam itu kemungkinan jam 2 subuh mungkin si Kang Budi kebangun itu kan, kata Kang Budi itu. Nah akhirnya terus dia lihat si tokenya nih, wah katanya ini toknya harus cepat-cepat saya balikin ke tempat tadi, karena dia takut. Dalam mimpi itu dia diancam sama tentara Belanda tadi, yang keduanya dia diancam sama si pengurus kuda tadi. Jadi si Kang Budi ini setelah sholat subuh ini dia pulang ke rumah, dia mendengar lagi si suara langkah kaki tadi. Pas dia nengok sebelah sini, di sebelah sana tuh kayak kakek itu, terus dia kayak pakai sorban gitu, dia begini gitu ngeliatin ke siapa, Kang Budi ini. Kata dia, kok ada kayak kakek di tengah sawah, di apa sih kalau orang sudah bilang itu galangan sawah tuh, jadi jalan-jalan kecil itu. Jadi dia ngeliatin gini. Kayaknya si Kang Budi ini cepet-cepet pulang ke rumah. Diambillah si toke tadi, dibalikinlah ke pohon kecapi tadi. Dia menceritakanlah tadi malam dia mimpi seperti ini begini. Jadi kejadian itu mirip. Setahun yang lalu tuh ada pemuda dari desa sebelah tuh ngambil si toke ini, bilang dia tuh mau dipelihara katanya gitu kan. Nah, jadi setelah si toke ini diambil, percis kejadian yang dialami oleh si Kang Budi ini. Dia bermimpi bahwa didatangin seperti ini, tapi si pemuda tadi tidak menggubris. Jadi dia bilang, itu mungkin hanya mimpi. Dan 7 hari dari dia ngambil toke itu, si pemuda tadi itu meninggal. Dan meninggalnya itu
nggak jelas katanya. Jadi kayak seperti ada binatang keluar dari mulut dia. Jadi seperti ada binatang yang keluar dari tenggorokan itu, ada binatang keluar. Itu kayak seperti toke katanya gitu kan, cukup kecil ya. Gitu. Kaget lah si Kang Budi ini. Nah, si Kang Budi ini keinget mimpi dia tadi malam kan akhirnya. Malamnya dia mimpi lagi, itu yang datang tadi seperti bisa ada kabut di depan rumah itu, tapi yang datang tadi bukan mobil tentara tadi. Jadi si kakek-kakek yang tadi dilihat, yang kemarin subuh dia, yang tadi subuh dia lihat di sawah itu, dia ngedatengin, dia datang ke depan rumahnya, terus ngedekatin gini, tapi sambil senyum si kakek tadi. Terus dia bilang, si kakek itu, apa yang kamu lakukan tadi benar katanya, jangan sekali-kali kamu katanya mengambil apa yang bukan hak milik kamu gitu kan. Dan apa sih yang dia ingat itu, si kakek tadi berpesan katanya bahwa si toke ini katanya sebenarnya bukan setoke-tokenya katanya, bukan. Jadi emang mungkin penjemahan apa atau mungkin dia sudah dimasukin oleh makhluk jahat, ini makhluk gaib gitu kan. Yang si Kang Budi apal di daerah situ itu, yang di daerah dia suka ngambil kayu bakar itu, dulu pas zaman PKI, pas zaman DIT itu bisa disebut itu tempat membuang mayat. Jadi emang di tempat itu emang cukup angker ya. Jadi di situ ada satu rumah yang sudah lama terbengkalai, rumah panggung gitu. Dulu pernah ada satu keluarga di situ yang tinggal di situ. Mereka punya ladang, ada kolam ikan. Cuman nggak selang berapa lama lah, mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun itu si keluarga tadi itu meninggal, hampir semuanya ya. Jadi mereka meninggal di tanggal dan bulan yang sama katanya. Itu misalkan dia meninggal di tanggal 1 Agustus misalnya gitu kan ya. Nah, tahun depan itu di tanggal segitu pun anggota keluarga lain itu meninggal, apa karena sakit, apa yang kecelakaan katanya. Mungkin itu aja cerita atau kisah dari Kang Budi yang di Subang ya. Terima kasih Kang Budi atas ceritanya. Untuk sahabat Japar, apabila teman-teman punya kisah yang menyeramkan atau misalkan cerita-cerita horor, boleh untuk mengirimkan ceritanya ke email kami ya di japarcarios@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share ke teman-temannya supaya channel ini bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.